Yang menarik yang perlu saya bahas di sini adalah bagaimana John Herdman masih melihat kemungkinan untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora yang kemudian akan dinaturalisasi. Dia akan berangkat bertolak ke Eropa, ya mungkin akhir Masih ada beberapa pemain diaspora keturunan Indonesia yang saat ini itu belum membela timnas Indonesia, dan ini pemain-pemain yang menurutku juga top semua, pemain-pemain yang sangat potensial dan mereka semuanya masih muda. Ya, kita mempunyai pemain yang sangat bagus juga sekarang di timnas Indonesia, tapi mereka itu sudah. Nah, kebetulan FIFA itu memperbolehkan untuk mengambil orang yang punya keturunan dua, kakek neneknya. Oh, dari kakek nenek ya? Iya. Maksimalnya? Iya. Kalau di atasnya lagi nggak bisa. Oh, buyut tuh nggak bisa? Nggak bisa. Harus kakek nenek? Kakek nenek. Dan itu termasuk. Pelatih timnas John Herdman dapatkan amunisi baru. Dua striker Premier League Joel Piroe dan Victor Gyökeres siap jalani proses naturalisasi. Pergerakan besar kembali terjadi dalam tubuh timnas Indonesia. Di tengah persiapan menuju agenda penting FIFA Matchday, pelatih kepala John Herdman dikabarkan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat signifikan di lini depan. Dua striker yang berkarir di Eropa, Joel Piroe dan Victor Gyökeres, disebut bersedia menjalani proses naturalisasi untuk membela Indonesia. Kabar ini langsung menjadi sorotan luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di berbagai media internasional. Nama Joel Piroe yang dikenal sebagai striker tajam dengan naluri mencetak gol tinggi, serta Victor Gyökeres yang memiliki karakter kuat dan fleksibilitas dalam menyerang, menjadi kombinasi yang sangat menarik bagi lini depan timnas Indonesia. Langkah ini tentu tidak lepas dari peran strategis Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam beberapa waktu terakhir, ia memang aktif mendorong penguatan skuad melalui pendekatan yang lebih progresif, termasuk membuka peluang naturalisasi bagi pemain keturunan atau yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Bagi John Herdman, tambahan dua striker ini menjadi bagian penting dari rencana besar yang sedang ia susun. Sebagai pelatih yang dikenal dengan pendekatan modern, Herdman membutuhkan pemain dengan kualitas tinggi yang mampu menjalankan sistem permainan secara efektif. Dalam sepak bola modern, lini depan bukan hanya tentang mencetak gol. Peran striker juga mencakup membuka ruang, menekan pertahanan lawan, serta menjadi titik awal dalam transisi permainan. Dalam konteks ini, Piroe dan Gyökeres dinilai memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Joel Piroe dikenal sebagai striker yang memiliki ketenangan luar biasa di depan gawang. Ia mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan internasional yang sering kali berjalan ketat. Sementara itu, Victor Gyökeres menawarkan dimensi yang berbeda. Ia tidak hanya berperan sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai pemain yang aktif dalam membangun serangan. Mobilitasnya yang tinggi memungkinkan tim untuk bermain lebih dinamis. Jika keduanya benar-benar bergabung, maka timnas Indonesia akan memiliki variasi serangan yang jauh lebih kaya. Pelatih dapat mengombinasikan berbagai skema permainan, mulai dari serangan langsung hingga build up yang lebih sabar. Namun, proses naturalisasi bukanlah hal yang instan. Ada berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari verifikasi dokumen, persetujuan pemerintah, hingga proses administrasi di tingkat internasional. Dalam hal ini, Erick Thohir memiliki peran kunci. Ia harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di tingkat FIFA. Selain itu, faktor adaptasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh kedua pemain. Bermain untuk timnas Indonesia berarti harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, baik dari segi budaya maupun gaya permainan. Namun, pengalaman dari pemain naturalisasi sebelumnya menunjukkan bahwa proses ini dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sistem yang tepat. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai bagian dari tim pelatih juga menjadi keuntungan tersendiri. Ia memiliki pengalaman dalam menangani pemain dengan latar belakang berbeda dan mampu membantu proses integrasi.
Bagi para pemain lokal, kehadiran Piru dan Gyökeres akan meningkatkan tingkat persaingan. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk berkembang. Dalam sepak bola, persaingan internal yang sehat dapat mendorong peningkatan performa. Setiap pemain akan berusaha memberikan yang terbaik untuk mendapatkan tempat di tim utama. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan. Kehadiran pemain baru tidak boleh mengganggu harmoni tim. Justru harus menjadi bagian dari sistem yang memperkuat kerjasama. Dari perspektif supporter, kabar ini disambut dengan antusias yang tinggi. Banyak yang berharap bahwa kehadiran striker berkualitas dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. FIFA Matchday bulan Juni menjadi target utama dari proses ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka Piru dan Gyökeres berpeluang untuk menjalani debut mereka bersama timnas Indonesia dalam ajang tersebut. Momen ini tentu akan menjadi salah satu yang paling dinantikan. Tidak hanya karena kehadiran pemain baru, tetapi juga karena harapan akan peningkatan performa tim secara keseluruhan. Dari sisi internasional, langkah ini juga meningkatkan perhatian terhadap Indonesia. Media dari berbagai negara mulai menyoroti perkembangan yang terjadi, melihat Indonesia sebagai tim dengan ambisi besar. Ini menjadi peluang untuk meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama internasional. Namun, perjalanan masih panjang. Banyak tantangan yang harus dihadapi.